Selamat siang. Kita sekarang ke tempat Ko Alfred. Dia punya wuling. Tahun berapa Ko Alfred? Hah? Tahun berapa nih? Ini 2024. 2024. Pemakai dari baru Ko wuling Alfred. Ko Nyakyong ya. Ya. Gimana pengalaman pemakai sini mobil ini? Apa nyaman atau gimana? Sejauh ini pemakaian nyaman. Kebetulan sering dipakai dari BSD ke Jakarta. Duduk sebagai supir sama penumpang sama-sama nyaman. Cuman mungkin kekurangannya sedikit di bagian suspensi kalau duduk di baris kedua ya. Itu agak sedikit terasa kurang nyaman lah sedikit. Oh iya. Dia punya kapasitas listriknya itu gimana itu? Listriknya sendiri sekitar 50 kWh. Jadi kalau 50 kWh. Jadi kalau kita isi ngecas, biasanya saya ngecas sih kalau di rumah, malam saya cas, saya tinggal tidur, pagi udah selesai sih. Oh iya. Jarak tempuhnya berapa kilo? Kalau yang di browser pembelian sih dibilang 460 kilo ya kurang lebih ya. 460 Cuman kilo. mungkin realitanya nggak nyampe segitulah. Mungkin sampai 400-an masih dapat sih harusnya. Iya. Berarti jarak tempuhnya jauh juga sih ya. Ya. Dia ada garansi dari wuling? Untuk garansi sebenarnya untuk yang ini saya dapatnya lifetime untuk baterainya. Jadi bisa dipakai lama. Cuman kalau nanti kita jual, nanti orang yang kedua hanya dapat garansi di 8 tahun doang. Oh, Gitu. bagus juga ya wulingnya. Konsumsinya itu listrik sama kira-kira sebulan kena biaya berapa ya? Nah, kalau listrik sendiri, kebetulan kan selama ini saya pakai wuling ini isi listriknya gratis ya, jadi ngecasnya gratis. Kalau waktu itu ada promo dari wuling kerjasama dengan ICAS Internasional, itu setiap pemakai wuling bisa ngecas gratis sampai September kemarin. Oh. Jadi gitu, masuk Oktober saya baru mulai nih ngecas di rumah nih. Oh. Jadi awal Oktober saya ngecas, saya isi 1 juta rupiah. Sampai hari ini tanggal 28 ya ini ya. Masih ada sisa lah sekitar 100 kWh-an. Jadi kayaknya lumayan hemat sih ini. Hemat ya, Ya. betul. Jadi sering ke Jakarta ya ini mobil. Iya, ini ya? sering pakai Jakarta, sering pakai luar kota juga. Iya. Oh, mengirit sekali ya. Benar-benar irit mobil. Ya kalau dibandingkan dengan waktu dulu pakai mobil bensin sih, mobil ICE sih kita ngerasa ini jauh banget sih dulu. Jauh ya. Mobil yang sebelumnya kita isi bensin kurang lebih sebulan bisa 3-4 juta lah. Dalamnya boleh lihat dalam. Boleh, silakan. Bukan gini ya. Selamat siang, Masa. Wih, bagus ya. Keren. Duduk ya. Silakan Om. Wih, bagus ya. Wih, layar besar sekali. TV-nya layar besar. Dan dia punya itunya dashboardnya bagus. Panel kayu ya. Iya. Panel kayu. Dan bangkunya bagus, enak. Duduknya enak, empuk. Dinyalainnya gimana? Om tinggal ini udah nyala sih Om. Nanti tinggal Injak rem? injek rem, turunin aja ke transmisinya ke D. Transmisi juga di sebelah sini. Oh, sini ya. Iya, naik turun. Oh. Mobilnya sudah dilengkapi oleh ADAS. Sudah bisa ada kamera 360-nya kalau kita klik yang di sini. Sudah bisa lihat kamera 360. Oh. Kemudian bisa juga lane assist, jadi kalau kita di jalan tol gitu ya, terus mau dibantu dengan ADAS biar mobilnya bisa jalan terus lurus di garisnya, di sesuai jalurnya, itu juga sudah ada. Atau mau gasnya biar stabil, namanya apa ya? Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Controlnya itu juga udah ada gitu. Lengkap sih ya. Wih, bangku belakangnya lebar ya, lega dalamnya. Wih.
Woi, lega sekali ini mobil. Iya. Salah satu alasan saya beli mobil ini sih sebenarnya karena baris kedua cukup lega, Iya, jadi bisa cukup untuk lega. anak-anak ya. Betul. Lega sekali belakang. Kaki masih jauh ya, Bang? Jauh waktunya. Cukup jauh ini. Iya, jauh. Kayaknya enak ya, lega sekali. Iya, betul. Bagasi belakang bisa taruh barang apa? Oh. Biasa Iya, saya cuma bawa bagus ya. tas-tas doang sih sama peralatan olahraga. Wih, besar juga sih. Bagasinya besar juga. Ini kalau biasanya kalau nggak ada bawa barang banyak, tingginya cuma segitu doang sih. Lebih rata. Buat flat ya. Iya, lebih flat. Belakangnya luas juga belakangnya. Ya, nah biasa kalau lagi parkir barang-barang biar nggak terlalu kelihatan saya taruh di bawah nih. Iya, betul, Tuh. betul. Jadi ban serepnya, Untuk ini Cloud memang tidak ada ban serepnya, jadi oh, kita cuma dikasih tambahan repairing kit doang sih ini. Ada cairan khusus untuk bannya, kemudian dikasih juga pompanya. jadi semacam pompa angin ya. Ya, jadi kalau kita bocor kita bisa repair sendiri lah gitu. Iya. Lengkap juga. Ya. Oh, casnya di sini. Oh iya, ini untuk yang belakang adalah yang DC charging, jadi ini untuk fast chargingnya. Ngecasnya di sini, portnya GBT. Tapi kalau kita yang di rumah biasa yang AC charging itu casnya dari depan. Oh, Untuk yang tahun 2024 seperti ini, cuman setelah tahun 2025 mereka mengeluarkan yang versi CCS 2. Jadi udah nggak ada nih yang di belakang. nggak ada ya. Iya, hanya ada yang depan doang. Nah, itu udah bisa fast sama yang slow chargingnya juga bisa di situ. Jadi depan belakang ada ya. Iya, kalau yang 2024 dia depan belakang ada. Iya. Bagus juga sih. Oke. Nah, untuk kabinnya, untuk ruang mesinnya, lebih ringkes lah dibanding sama mobil-mobil bensin, kan besar banget ya. Iya, besar. Ini Ini lebih kecil, kecil. sempit. Lebih sempit sih. Praktis sih. Motornya berarti yang ini. Ini controllernya. Iya. Ya, ini mobil listrik pasti dia komponennya Lebih sedikit. Iya. Komponennya lebih sedikit ya. Cuman ya itu tetap mesti pakai aki juga. Ya, untuk beberapa hal Iya. ada yang tetap perlu akinya. Ini Viper. kayak Viper ya. Ya, Ini apa? jadi pendingin. Pendingin. Cairan pendingin untuk radiatornya. Oh, ada Kan tetap juga. ada AC kan ya. Iya. Tetap ya, kalau mobil listrik tetap dia masih ada ini. Iya. Buat hak kata patennya dia nih. Kayak mobil Jepang. Oke. Perawatannya seperti apa? Apa part yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cloud? Oke, untuk perawatannya sih sebenarnya jujur saya hanya servis rutin aja ke bengkel resmi. Yang dikerjakan sebenarnya nggak terlalu tahu apa yang dikerjakan. Jadi dan emang tidak banyak juga yang dikerjakan setahu saya. Jadi tagihannya juga nggak besar-besar amat. Jadi tiap kali saya datang ke bengkel paling tagihan sekitar hampir 200.000 lah kurang lebih. Wih, murah. Selama ini ya gitu. Jadi cuma dicek apanya aja. Mungkin dia cek kelistrikannya segala macam. Ya berhubungan dengan kelistrikan lah paling ya. Itu yang dicek. Tidak banyak yang dicek sebenarnya. Iya. Oh, ternyata mobil listrik servisnya gampang ya. Lain dengan mobil bensin. Jadi kalau mobil bensin itu kita mesti sebulan atau setengah bulan mesti ngecek
mesinnya sama oli-olinya. Makanya mobil listrik lebih praktis ya perawatannya. Gitu. Corvette kalau misalnya ini biasa 2024 belinya berarti udah pemakai sekarang udah setahun lebih ya. Iya, setahun lebih, betul. Mungkin ya kalau kita jual bekasnya emang agak murah mobil-mobil listrik Iya. ya, benar ya. Betul, betul. Cuman kita menghematnya di biaya-biaya dia punya perjalanan spare part-nya doang kan sifatnya kan nggak begitu rewel gitu. Betul, betul. Terus apa lagi ya? Corvette ada di sini ada tanggang ini masih ada kumpulan grup wuling nggak sini? Komunitas? Untuk komunitasnya sendiri ada, nggak cuma di Tangerang, itu kita sekalian nasional. Oh, Jadi se-Indonesia bisa daftar. Kebetulan untuk di Tangerang sendiri juga lumayan cukup aktif, teman-temannya ada lumayan banyak juga yang terdaftar ya. iya. Nama klubnya itu adalah Wuling Cloud, itu adalah Wefik. Oh, Ini nih, Wefik. Wefik, Iya. Wefik ya. Jadi ada klubnya, dia ada klubnya ya. Iya. Nah, kalau mau join nanti ada linknya, bisa diklik aja linknya, nanti isi formnya, kemudian nanti ikutin prosedurnya aja. Oh, iya. Pasti harus punya wuling dulu ya. Jelas harus punya Wuling dulu. Mesti daftar dulu ya, kalau punya itu boleh daftar ya, yang punya wuling. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah bertanya Corvette masalah wuling. Jangan lupa like dan share.